Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Di video ini saya akan membawa sahabat tani ke daerah Sukanegara, Kabupaten Cianjur. Di sana kita akan menemui Bapak Ade. Di usianya yang sudah 73 tahun, beliau masih nampak sehat dan aktif. Kesehariannya selain bekerja di kebun alpukat, beliau juga menanam padi dan beternak domba di rumah. Menariknya, cara yang beliau terapkan dalam bertani adalah dengan mengikuti ilmu yang didapat dari orang tuanya dulu, yang memegang kuat nilai-nilai kearifan dalam berinteraksi dengan alam. Itulah sebabnya kisah beliau saya angkat di video ini, karena apa yang beliau lakukan pada pertanian di pekarangannya itu bisa menjadi contoh atau bisa menginspirasi kepada kita, sahabat tani. Beliau telah menghidupkan keterhubungan antara rumah, sawah, ternak, dan lingkungan sekitar, atau biasa kita sebut dengan ekosistem. Bagaimana gambaran ekosistem yang dimaksud? Tonton video ini sampai selesai. Udah lama Mama. Udah 6 tahun gitu lah. Selama ini mah belum punya penyakitan gitu, nggak ada penyakit lah. Mulus semua gitu. Acaranya begini, makan yang bagus, kasih rumput yang bagus, yang kenyang gitu, jangan masuk angin. Sehari 3 kali lah dikasihnya, sore 2 kali, pagi sekali gitu. Nggak pakai jamu ya, nggak pakai jamu. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada demam penyakit. Mulus semua. Selain pakan yang cukup, kandangnya dibersihkan setiap hari dan setiap bulannya. Domba-domba ini dimandikan untuk kesehatan kulitnya, sehingga banyak pembeli yang senang dengan kualitas dombanya, baik secara fisik dengan bobot yang lebih berat dan juga lebih bersih kulitnya. Makannya bayona, rumput BLKTB, sama ini nih rumput pahit bisa, sama balakacida aja dah, udah segini. Jenis rumput yang disebut Mbak Ade adalah bayonda. Mungkin nama rumput bayonda adalah sebutan di daerah Sukanegara saja. Untuk nama secara umumnya saya sendiri belum tahu. Tetapi secara fisik kita bisa lihat di video ini. Begitu juga dengan tanaman BLKTB, bentuknya seperti yang di video ini. Ada juga rumput pahit dan lain-lain. Buat pisang, buat cabai ya bisa Pak, cabai atau bawang gitu bisa. Kotorannya Mbak ya? Kotorannya manfaatnya banyak gitu. Gabah-gabahnya sama buat padi itu udah busuk, campurin sama ini sama tainya tuh, disebar di sawah pakai. Selain itu, limbah dari domba-domba tersebut dimanfaatkan untuk lahan sawahnya sebagai pupuk. Dengan cara ini, hanya sedikit pupuk toko yang dibutuhkan untuk keperluan tanaman padinya. Pupuk apa gitu, nggak pupuk TSP aja udah, nggak banyak TSP. Sama paling obat deci saja 1 botol kecil lah, 20.000 paling make. Nggak habis Pak, segitu. 1.200 lah, 1.000 lah, 1.200 meter gitu. Ya alhamdulillah hasilnya 3 kintal kering gitu. Alhamdulillah sekintal tuh hasilnya tuh jadi padi, jadi beras, jadi berasnya 70 liter. Dari hasil sawah dalam satu musim panen,
beliau mendapatkan beras yang cukup untuk kebutuhan hidupnya bersama istri sampai ke musim panen berikutnya. Sawah mah nggak banyak biaya, tapi sawah abah nggak tahu orang lain. Lingkungan tempat beliau tinggal adalah bekas lahan perkebunan teh yang kini sudah ditinggalkan. Akibatnya lahan-lahan tersebut menjadi semak-semak dengan ditumbuhi berbagai macam tanaman liar dan juga rumput-rumputan. Di antara penduduk setempat yang salah satunya adalah Bah Ade, rumput-rumput tersebut dimanfaatkan untuk makanan domba ataupun kambing yang mereka pelihara. Dari memelihara ternak itu mereka mendapatkan manfaat secara ekonomi. Beliau memiliki tanah sekitar 1.500 meter persegi yang dibagi menjadi 4 bagian. Sesuai fungsinya yaitu rumah untuk tempat tinggal, sawah, kandang domba, dan halaman rumah yang selalu nampak selalu bersih dari sampah-sampah. Emak istri dari Bah Ade cukup cerdas dalam menangani sampah. Dari dapur disiapkan 2 wadah sampah, yang satu untuk sampah anorganik dan yang lainnya untuk sampah organik. Yang organik dibusukkan di satu tempat yang kemudian akan dibuang ke sawah, dan yang anorganik akan dibakar. Apa yang beliau lakukan memang sangat sederhana, namun tetap memegang kearifan alam lingkungan adalah hal yang luar biasa. Di saat sebagian lelaki dewasa merantau mencari kebutuhan hidup di kota, beliau tetap tinggal di desa karena yakin bahwa apabila kita berinteraksi dengan alam sekitarnya dengan baik dan memenuhi hak-haknya berupa menjaga dan memelihara dengan arif dan bijak, maka alam pun akan memenuhi kebutuhan yang menjadi hak penjaga dan pemeliharanya itu, sehingga kebutuhan keluarga akan terpenuhi. Alam itu bagaimana kita? Alam bisa ramah, alam juga bisa kejam. Karena alam punya hukum sendiri yang selalu berulang sedari dulu. Baik sahabat tani, semoga video ini bermanfaat dan menggugah kesadaran kita untuk lebih bijak dan arif kepada alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hati-hati di jalannya.